Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis arba'in yang ke-6. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas famanittaqa asy-syubhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fisyubhat faqad waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalbu. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini menjelaskan tentang 3 perkara. 1 adalah halal yang jelas, 2 adalah haram yang jelas, dan yang ketiga adalah perkara yang samar-samar. Halal yang jelas ini adalah sesuatu yang tidak membutuhkan keterangan yang banyak. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan nasi bagi kita. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan istri bagi seorang suami. Allah menghalalkan makanan yang thayyibat, yang baik-baik, semua Allah halalkan. Itu sudah jelas, tidak ada perdebatan lagi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala haramkan hal-hal yang jelas. Di antaranya adalah makanan-makanan dari daging babi, ataupun ketika melakukan sebuah perzinaan adalah keharaman berhubungan dengan orang yang bukan istrinya atau bukan suaminya. Tapi di antara yang halal jelas dan haram jelas ada perkara-perkara yang syubhat, yang ini banyak tidak diketahui oleh manusia. Perkara yang tidak jelas ini adalah perkara yang rumit, di mana banyak manusia tidak mengetahui. Di antaranya salah satu contoh yang tidak jelas adalah misal dalam bab penyembelihan binatang. Ada satu daging kambing yang dia disembelih orang kafir tanpa menyebut bismillah. Kemudian di sisi lain daging itu tercampur dengan daging kambing yang disembelih oleh orang muslim. Tercampurlah daging tersebut, sehingga di dalamnya menjadi ketidakjelasan mana daging yang disembelih orang-orang kafir dan mana daging yang disembelih, kambing yang disembelih oleh orang-orang muslim. Maka ya, dalam perkara yang syubhat ini Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang sebuah sikap, bagaimana kita menyikapi barang syubhat. Maka di situ famanittaqas syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang dia bertakwa menghindari yang syubhat, maka sungguh dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Disinilah kita bersikap. Orang yang menjauhi sesuatu yang syubhat itu akan lebih selamat ya terhadap agamanya dan lebih menjaga tentang harga dirinya dan kehormatannya. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala membatasi kita semua dengan maharimuhu. Batasan-batasan Allah itu adalah hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Maka jangan sampai kita keluar dari batasan Allah Subhanahu wa taala dengan melanggar sesuatu, melakukan sesuatu yang haram. Nah, disinilah
Allah Subhanahu wa taala juga akan menilai sejauh mana barometer ketakwaan seorang hamba. Maka di akhir hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang hati. Ya. Ala wa inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad kita ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka seluruh anggota badan ini baik. Disitulah seorang mukmin ketika hatinya betul-betul bertakwa, hatinya betul-betul dipenuhi dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah, maka sebagai bukti dia akan menghindari sesuatu yang syubhat, bersifat warok, lebih mendahulukan, ya, berhati-hati terhadap sesuatu yang halal, apalagi tentang yang syubhat, dan terlebih adalah yang haram. Untuk yang halal saja mereka hati-hati, apalagi yang syubhat dan apalagi yang haram. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita buktikan keimanan di dalam hati kita, ketakwaan di dalam hati kita dengan menghindari barang-barang atau makanan-makanan atau hal-hal yang syubhat yang itu mendekatkan kita kepada sesuatu yang haram. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang syubhat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نزرع غرسا تشذو زهوره، نزرع غرسا تشذو زهوره.